akhir-akhir ini banyak banget yang curhat di IG-nya My Cat's Diary, kasus kucingnya tuh kena virus. Jadi awalnya tuh yang kena virus misalnya cuma 2 atau 1, tapi tiba-tiba nularnya tuh cepet, jadi bisa setengahnya. Ada yang bertahan, ada yang enggak. Yang bertahan ya syukur gitu ya. Ada yang akhirnya meninggal, misalnya awalnya dia punya kucing 10, setengahnya tuh habis karena virus. Nah, berangkat dari situ kayaknya saya perlu bahas nih, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan supaya bisa mencegah kucing kita itu kena virus yang berbahaya seperti panleukopenia, kalisi, terus rhinotrakitis gitu. Jadi walaupun kucing udah divaksin, itu enggak serta-merta menjamin bahwa dia itu nggak akan kena virus. Vaksin itu dilakukan supaya membentuk antibodi kucing kita ketika virus itu datang ke tubuhnya. Nah, tapi tidak mencegah kucing kita itu bisa nggak kena virus. Oke, biar nggak panjang-panjang, nih saya mau sharing dulu. Yang pertama ini adalah yang sering banget dilakukan sama pet owner, kesalahan-kesalahan seperti ini adalah ketika kita baru adopsi kucing, langsung kita satukan dengan kucing di rumah. Misalnya teman-teman baru adopsi kucing dari orang lain, atau baru adopsi kucing dari luar, misalnya baru rescue, itu jangan disatukan dengan anak bulu yang ada di rumah. Harus dikarantina dulu selama minimal 14 hari. Di ruangan terpisah boleh, atau di dalam kandang. Intinya supaya nggak bersentuhan dulu dengan anak bulu kita yang ada di rumah. Soalnya kita nggak tahu apakah kucing yang kita adopsi ini dia menjadi carrier atau pembawa virus atau enggak. Ya kan virusnya nggak kelihatan kan, walaupun nampaknya dia sehat, kalau ternyata dia membawa virus dalam tubuhnya kita nggak pernah tahu. Karantina dulu di ruangan terpisah kalau bisa, dan di dalam kandang. Nah, kalau teman-teman habis pegang dia, jangan langsung pegang kucing di rumah. Tetap harus cuci tangan gitu. Jadi supaya virus itu kalau misalnya pun ada, nggak menular ke kucing kita yang sebelumnya. Kalau saya malah biasanya saya kandangin dulu 1 bulan sebelum akhirnya dipertemukan dengan kucing yang ada di rumah. Hal yang kedua adalah ketika kita baru dari luar rumah dan masuk ke dalam rumah, usahakan jangan sentuh dulu kucing yang ada di rumah sebelum kita cuci tangan, atau kalau bisa mandi sama ganti baju. Karena kita nggak pernah tahu nih ketika kita lagi outdoor atau street feeding atau ngapain aja deh, nggak harus street feeding sih, pokoknya ketika kita dari luar rumah kita nggak pernah tahu yang namanya virus itu kan bisa menempel di mana aja, entah di tangan kita, entah di baju, atau mungkin di sepatu. Itu nggak cuman virus sih, tapi juga ke parasit kayak misalnya kutu gitu kan. Jadi ada yang nanya nih, Kak kenapa ya padahal kucing saya tuh di rumah aja tapi kok bisa kena kutu. Nah, yang namanya kutu itu kan bisa terbang ya. Misalnya kita baru habis pegang kucing di luar, terus elus-elus, atau mungkin nggak cuma elus-elus, kita cuma sekedar kasih makan aja gitu ya, terus kutu itu nempel atau terbang ke celana kita atau ke baju kita, terus kita pulang ke rumah, terus kita pegang anak bulu di rumah, ya di situ bisa terjadi penularan parasit juga di situ. Makanya penting banget sebenarnya ketika kita masuk ke dalam rumah itu, baju itu sebaiknya diganti dengan yang baru. Jadi anak bulu kita juga aman. Poin ketiga yaitu rutin membersihkan lantai di rumah dengan disinfektan. Apalagi kalau misalnya halaman rumah teman-teman itu sering dijadikan untuk tempat street feeding. Misalnya kayak teman-teman sengaja naruh makan kucing supaya kucing-kucing di luar itu bisa mampir untuk makan. Nah, kita kan nggak pernah tahu nih kucing-kucing yang datang ke halaman rumah itu dia nginjek bekas virus atau enggak, karena nggak kelihatan. Jadi saran saya sebaiknya rutin dipel pakai disinfektan yang ampuh untuk membunuh virus, biar ketika kucing kita lagi main di halaman itu dia enggak nginjek bekas kucing-kucing dari luar. Saya tuh pernah dengar katanya virus itu bisa menempel di tanah selama bertahun-tahun. Nah, saya nggak tahu nih bener apa enggak ya. Kalau seandainya teman-teman mau cek di Google, siapa tahu ada yang meneliti soal ini atau jurnal yang sudah melakukan penelitian atas hal ini, silakan dicek aja. Kalau memang ternyata benar virus itu bisa menempel bertahun-tahun di tanah atau di tumbuh-tumbuhan, nah berarti kita memang harus ekstra hati-hati untuk menjaga supaya kucing kita itu nggak sampai bersentuhan dengan hal-hal yang membawa
virus ke tubuh kucing kita. Bukan berarti nggak boleh ya kucing kita untuk main outdoor, boleh aja sih, cuman itu tadi resiko untuk tertular dengan hal-hal yang sifatnya seperti virus atau parasit di luar rumah itu lebih tinggi ketika kucing kita semi indoor. Soalnya kan kita nggak pernah tahu nih ketika misalnya kucing kita lagi main keluar, terus misalnya ketemu sama kucing-kucing lain gitu kan, terus nginjek tanah, nginjek tumbuh-tumbuhan, dan ternyata sebelum-sebelumnya di area itu udah pernah ada virus. Nah terus dia datang nih ke rumah gitu. Kalau seandainya daya tahan tubuh kucingnya kuat, itu nggak apa-apa sih, tapi ini akan menjadi resiko yang sangat besar ketika dialami oleh kucing di bawah usia 1 tahun. Apalagi kitten-kitten yang usianya tuh masih 2 bulan, 3 bulan, itu tuh masih rentan banget. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kucing yang usianya di bawah 1 tahun, saran saya sih sebaiknya diindorin aja dulu, sabar-sabar gitu, atau latih dia supaya dia betah di dalam rumah, karena dia masih dalam proses pertumbuhan. Ada salah satu dokter yang pernah bilang ke saya, kalau misalnya kucing usianya masih di bawah 1 tahun, terus dia kena virus, persentase untuk dia bisa bertahan itu kecil. Tapi kalau seandainya dia udah di atas 1 tahun, kemungkinan dia bisa sembuh menghadapi virus itu besar. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kucingnya itu tipenya nggak bisa diindorin? Kan ada tipe kucing yang kayak gitu ya, pengennya menjelajah, pengennya main keluar gitu kan, atau berburu gitu. Kalau misalnya teman-teman memang pengen membuat kucingnya jadi semi indoor, bisa indoor dan bisa outdoor, saran saya ketika misalnya kucingnya mau masuk ke dalam rumah, rutin dibersihkan dengan disinfektan khusus hewan. Jadi dibersihkan aja bagian telapak kaki, dan bagian badannya dengan disinfektan khusus hewan. Kenapa harus khusus hewan? Jadi kalau seandainya kejilat itu aman gitu. Jadi kalau misalnya kucingnya menginjak lantai atau menginjak furnitur, minimal dia nggak membawa virus ke dalam rumah yang bisa menginfeksi kucing-kucing yang lain yang ada di dalam rumah. Nah ini dia yang gak kalah penting ketimbang yang tadi, yaitu berikan makanan yang bergizi untuk kucing. Kadang beberapa tipe pet owner itu nggak terlalu mengutamakan makanannya kucing. Jadi yang penting kucingnya asal kenyang, asal nggak muntah, asal nggak mencret, ya udah gitu. Padahal sebenarnya makanan yang diberikan ke hewan peliharaan kita itu berpengaruh ke kualitas daya tahan tubuh dia. Jadi kalau seandainya teman-teman bandingin nih ya, kucing yang waktu kecilnya diberikan makanan yang grade-nya itu bagus atau nutrisinya itu lengkap, ketimbang kucing yang hanya diberikan asal gitu ya makanannya seadanya, itu pasti daya tahan tubuhnya kemungkinan besar lebih tinggi yang diberikan makanan yang bergizi. Soalnya makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu kan akan menentukan kualitas kesehatannya si kucing. Makanan kucing tuh nggak harus mahal, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah makanan yang kita berikan itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisinya kucing tersebut. Apalagi kalau masih kitten-kitten, itu sebenarnya masa-masa keemasan untuk dia itu kayak dibentuk gitu kan. Apa yang mereka makan saat kecil itu nanti akan menentukan daya tahan tubuh mereka sampai besar. Teman-teman juga bisa menambahkan vitamin, suplemen, atau laisin ke dalam makanan yang dikasih ke kucing. Ini salah satu produk yang saya berikan sehari-hari ke anak-anak bulu. Namanya Filicin Extra Albumin. Manfaatnya banyak banget. Filicin ini memenuhi kebutuhan gizinya kucing karena dia mengandung komponen asam lemak esensial seperti EPA, AA, DHA, dan ada omega 3, 6, dan omega 9. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya kitten yang sedang dalam masa pertumbuhan, atau kucing yang baru melahirkan, bahkan kucing yang sedang hamil. Filicin ini sangat membantu memenuhi nutrisi yang mereka butuhkan. Filicin juga mengandung protein yang memaksimalkan sekaligus melindungi fungsi hati anak-anak bulu kita. Misalnya salah satu kucing kalian ada yang kena liver atau fungsi hatinya bermasalah, bisa disupport juga nih dengan memberikan Filicin ini ke makanan khusus livernya. Filicin Extra Albumin ini juga mengandung zinc yang mensupport daya tahan tubuh kucing kita. Jadi ketika terpapar virus, daya tahan tubuhnya lebih kuat, nggak gampang ngedrop imunnya. Selain itu, kalau misalnya kucing teman-teman baru habis operasi steril atau mungkin badannya ada yang luka, Filicin ini membantu supaya lukanya bisa cepat kering. Jadi dia tuh bisa cepat meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Dan ini yang paling penting, aromanya itu nggak kayak obat teman-teman, tapi gurih.
Dan praktis banget, tinggal taburin aja ke dry food atau ke wet foodnya, terus diaduk-aduk. Buat teman-teman yang mau beli Vilisin ini, bisa berkunjung ke Tokopedia atau Shopee My Cats Diary. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalian juga bisa share info ini ke media sosial kalian supaya makin banyak pet owner yang teredukasi untuk merawat kucing-kucingnya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Bye-bye.